Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 191. Dia punya pistol. Tepat ketika pengawal berbaju hitam hendak mengambil tindakan dan Ye Yan hendak membunuh mereka semua, suara mesin terdengar dari jauh dan semakin dekat. Sekelompok orang melihat ke bawah tanpa sadar. Saya melihat Audi menyerbu ke arah saya dengan momentum pengisian, tidak menunjukkan niat untuk melambat. Pengawal berbaju hitam itu terkejut dan segera melarikan diri. Saat berikutnya, Audi membuat gerakan indah dan berhenti di depan Ye Yan. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita berjeans melompat keluar dan menyapa. "Hei, Ye Yan, sepertinya kamu ada sedikit masalah." Ketika Ye Yan melihat orang itu datang, energi batinnya yang mulai beredar menjadi tenang. "Panggil aku saudara," dia berkata dengan tenang. "Hei, aku baru saja membantumu. Bukankah kamu harus berlutut dengan tulus dan mengucapkan terima kasih sebentar?" Lin Xiaoyu berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Mulut Ye Yan bergerak-gerak. "Aku selalu merasa kamu mengatakan sesuatu yang sangat menyinggung." "Pria besar, jangan khawatir tentang detailnya." Lin Xiaoyu melambaikan tangannya. Kemudian, dia melirik pengawal itu dan matanya tertuju pada Lu Guizhen. "Apakah ini orang tua itu?" Lin Xiaoyu berkata tanpa kesopanan. "Gadis kecil, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain," Lu Guizhen berkata dengan dingin. Lin Xiaoyu mengerutkan bibirnya. "Saya hanya ingin usil. Apa yang dapat Anda lakukan?" Rasa dingin melintas di mata Lu Guizhen yang keruh. Dia tidak memiliki kesabaran untuk berdebat dengan seorang gadis kecil, jadi dia hanya memerintahkan. "Tangkap mereka berdua." Terlihat bahwa Lin Xiaoyu memiliki keluarga yang baik, tapi terus kenapa? Setelah menangkap mereka berdua, dia bergegas kembali ke ibu kota dalam semalam. Ketika dia tiba di ibu kota, di bawah perlindungan keluarga Liu, apa yang bisa dia lakukan pada dirinya sendiri? Ketika saatnya tiba, pria bernama Ye itu perlahan bisa mengetahui kemampuan akupunturnya. Adapun gadis kecil ini, mata Lu Guizhen bersinar dengan rasa dingin yang tidak sesuai dengan usianya. Dia yakin banyak orang besar di ibu kota dengan hobi khusus akan tertarik padanya. Saat dia berbicara, pengawal berbaju hitam sudah mengelilinginya lagi. "Tetaplah di belakangku," Ye Yan berkata dengan tenang. Dia tidak menganggap serius orang-orang ini, tetapi jika dia menyakiti Lin Xiaoyu, dia akan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan gadis ini. Dia hanya berdiri untuk membantu dirinya sendiri. Tanpa diduga, Lin Xiaoyu mendengus dengan nada menghina. "Kami di keluarga Lin tidak terbiasa bersembunyi di balik orang lain." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lu Guizhen. "Orang tua, ada lebih banyak orang daripada yang ada, bukan? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak orang." Begitu dia selesai berbicara, beberapa fan bisnis bergegas mendekat. Di tengah suara rem yang keras, sekelompok pria berjas keluar dari mobil. "Tim pengawal keluarga Lin tiba. Apakah kamu sudah tahu sebelumnya bahwa akan ada masalah?" Ye Yan mau tidak mau bertanya. "Tidak," Lin Xiaoyu berkata tanpa basa-basi. "Ayahku, setiap kali aku keluar, ada banyak orang yang mengikutinya dari kejauhan. Aku tidak bisa menyingkirkannya dan itu sangat menjengkelkan. Tapi ini berguna hari ini, kamu Yan, haha." Seberapa besar nilai Lin Xihai terhadap putrinya? Melihat pengawal keluarga Lin datang, Lu Guizhen masih meremehkannya. Benar saja, itu adalah keluarga lokal yang bermacam-macam. Beraninya mereka menyinggung perasaanku hanya dengan rakyat jelata ini. Ketika dia keluar kali ini, demi keselamatannya sendiri, dia pergi ke keluarga Liu untuk meminta pengawal terbaik ini. Oleh karena itu,
Lu Guizhen tidak berpikir bahwa orang-orang seperti keluarga Lin dapat mengancamnya sama sekali. Ayo, beri pelajaran pada orang kampung ini. Dua pengawal berbaju hitam tertinggal untuk melindungi Lu Guizhen, dan sisanya segera bergegas maju. Orang-orang dari keluarga Lin maju untuk menyambut mereka, dan kedua kelompok itu langsung bertarung. Begitu dia menyerahkannya, Lin Xiaoyu melihat ada yang tidak beres. Kedua kelompok tersebut memiliki keterampilan yang serupa. Namun kelompok pengawal dari ibu kota ini jelas memiliki perlengkapan yang lebih baik. Tidak hanya sebagian besar dari mereka membawa mesin setrum, bahkan banyak dari mereka yang memakai pelindung tubuh. Bukan karena keluarga Lin tidak memiliki barang-barang ini, tetapi orang-orang ini melindungi Lin Xiaoyu. Jadi mereka tidak keluar dengan senjata lengkap. Segera, keluarga Lin tidak tahan lagi. Sialan, apakah orang-orang ini bersiap untuk bertarung? Lin Xiaoyu mengutuk. Pada saat ini, segera setelah pengawal keluarga Lin menghindari alat kejut listrik lawannya, perutnya ditendang dan jatuh ke tanah. Melihat pihak lain menusukkan alat kejut listrik ke kepalanya dengan senyuman kejam, dia tidak punya waktu untuk membela diri. Ini sudah berakhir. Pengawal keluarga Lin merasa sedikit putus asa. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa lawannya juga bergerak dengan keras karena suatu alasan. Meski bingung, ia tidak sempat berpikir terlalu banyak dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beberapa kali menjatuhkan lawannya. Hal yang sama mulai terjadi di mana-mana di medan perang. Pengawal berpakaian hitam itu sepertinya dirasuki roh jahat. Dia tiba-tiba membeku tanpa peringatan apapun, dan kemudian ditangani oleh keluarga Lin. Lin Xiaoyu memandang Ye Yan seolah-olah dia melihat hantu. Dia hanya melihat pihak lain mengambil batu kecil dengan santai, mematahkan sepotong batu itu semudah roti kukus, dan menjentikkannya dengan jari-jarinya. Saat berikutnya, seorang pengawal berbaju hitam membeku seolah-olah dia disambar petir. Kekuatan magis dengan menjentikkan jari, Lin Xiaoyu bertanya ragu-ragu. Ye Yan meliriknya dan berkata dengan marah, "Bukan, itu pedang ilahi 6 meridian." Dengan tindakan Ye Yan, keluarga Lin dengan cepat membalikkan keadaan. Wajah Lu Guizhen gelap, dan tongkat di tangannya sangat marah sehingga dia berkata, "Sampah. Ayolah, sungguh banyak sampah. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa orang udik. Jadi apa gunanya kamu?" Para pengawal berbaju hitam di sekelilingnya juga terlihat buruk. Orang-orang ini pada awalnya tidak menganggap serius pengawal keluarga Lin. Tapi siapa sangka mereka tidak bisa mengalahkannya. "Tuan Lu, situasinya tidak baik. Ayo mundur dulu, orang-orang ini, ada yang tidak beres." Seorang pria tampan mundur ke sisinya dan mengertakkan gigi. Tadi, dia sedang mengejar dan memukuli salah satu anggota keluarga Lin. Namun tiba-tiba dia merasakan sakit di leher dan separuh tubuhnya kehilangan kesadaran. Jika beberapa orang kepercayaannya tidak bekerja keras untuk menyelamatkannya, dia mungkin akan terjatuh ke tanah. Ekspresi Lu Guizhen muram dan tidak yakin. Jika dia benar-benar ingin pergi seperti ini, dia akan menjadi pecundang. Dia tidak mau menyerah. Keterampilan akupuntur di tangan Ye Yan terlalu menarik baginya. Tidak, kita harus menyingkirkan pria bernama Ye hari ini. Wajah tua Lu Guizhen dipenuhi dengan keganasan. Dia mengertakkan gigi dan meraih ke dalam pelukannya. Ledakan, dua suara tembakan keras. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perkelahian itu terkejut, berhenti, dan menyingkir untuk saling berhadapan. Lu Guizhen melangkah maju, asap mengepul dari moncong pistol di tangannya. Baru saja, dia melepaskan dua tembakan ke langit sebagai ancaman. Sekarang, dia mengarahkan senjatanya ke Ye Yan. "Jangan bergerak, kalau tidak aku tidak akan sopan," Lu Guizhen berkata dengan tatapan sinis. "Orang tua, apakah kamu gila?
jika kamu berani menggunakan senjata di sini, kamu tidak akan bisa keluar dari Dongling. Orang kaya dari Tanglin tinggal di sini. Jika Anda menembak di sini, polisi akan segera tiba. Lu Guizhen tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika kamu menembak? Di belakangku ada keluarga Liu di ibu kota. Bahkan jika aku langsung membunuhmu, siapa yang berani melakukan apapun padaku? Lin Xiaoyuhei memiliki ekspresi marah di wajahnya, tapi dia tidak berani membuat orang tua itu terlalu kesal. Tidak ada satupun pengawal keluarga Lin yang berani bertindak gegabah, karena wanita tertua mereka ditodong senjata. Bab 192 pistolnya hilang. Lu Guizhen merasa sangat senang. Meski sebelum berangkat, keluarga Liu memperingatkannya untuk tidak menggunakan senjata kecuali benar-benar diperlukan. Tapi dalam pandangan Lu Guizhen, selama dia bisa mendapatkan keterampilan akupuntur dari Ye Yan, itu semua akan sia-sia. Selama dia memiliki teknik akupuntur ini, statusnya di keluarga Liu pasti akan meningkat pesat. Ye Yan dengan tenang memblokir Lin Xiaoyu di belakangnya. Kamu? Lin Xiaoyu tercengang. Ye Yan tidak berbicara dengannya, tapi menatap Lu Guizhen dengan tenang. Jadi, ini pilihan terakhirmu. Dia sama sekali tidak merasa gugup saat ditodong pistol. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Ini benar-benar mengecewakan. Lu Guizhen mencibir dengan nada menghina. Berhenti berpura-pura, cepat ke sini, cepat. Ye Yan melangkah maju dengan ekspresi tenang. Ye Yan, Lin Xiaoyu ingin menahannya. Ye Yan tidak menoleh ke belakang, hanya melambaikan tangannya. Jangan khawatir, pistol sama sekali bukan ancaman baginya, tetapi tidak bagi Lin Xiaoyu. Jika Lu Guizhen menembak, meskipun Ye Yan bisa menghindarinya, Lin Xiaoyu di belakangnya akan berada dalam bahaya. Karena itu, dia memilih bermain aman. Selangkah demi selangkah, Ye Yan mendekati Lu Guizhen. Benar, jika kamu begitu patuh tadi, mungkin kamu bisa mendapat manfaat dariku. Jadi, orang desa sepertimu adalah orang yang murahan? Wajah lamanya dipenuhi rasa bangga. Ye Yan berjalan ke posisi 3 langkah dari Lu Guizhen dan sedikit melengkungkan bibirnya. Kepala pengawal di samping tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tidak, hati-hati, teriaknya, hendak menerkamnya. Lu Guizhen terkejut, dan tanpa sadar jarinya hendak menarik pelatuknya. Saat ini, dia merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Dan tangan yang memegang pistol mengejang tak terkendali. Ah, Lu Guizhen menjerit kesakitan, dan kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya ada jarum filiform yang tertancap di pergelangan tangannya. Namun pistol di tangannya hilang. Apa yang terjadi? Kata-kata Lu Guizhen tiba-tiba berhenti. Apakah kamu mencari ini? Ye Yan dengan tenang menimbang pistol di tangannya. Beraninya kau menikamku dan mengambil senjataku, Lu Guizhen meraung dengan mata terbuka lebar. Serahkan pistolnya segera kembali, atau aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makan apapun. Ekspresi ejekan muncul di wajah Ye Yan. Apakah kamu benar-benar sudah keterlaluan ketika mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Wajah Lu Guizhen memerah karena marah. Dan dia memukul pengawal di sampingnya dengan tongkatnya seperti orang gila. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo, ambil kembali senjatanya dariku. Ini, para pengawal itu mengertakkan gigi dan tidak berani berbicara dengan marah. Pistolnya telah dirampas oleh orang lain. Mengapa orang tua ini begitu sombong? Tuan Lu, kita kalah. Ayo cepat mundur. Bah, kentut. Lu Guizhen meraung. Bajingan kecil ini baru saja berhasil melakukan serangan diam-diam sementara aku tidak memperhatikan. Dia punya pistol. Lalu kenapa? Saya tidak percaya. Dia berani menembak. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia didukung oleh keluarga Liu, jadi dia tidak takut. Dia hanya orang kampung,
dia tidak mampu menanggung akibat penembakan. Lu Guizhen mencibir dengan liar dan berkata, "Apakah kamu berani? Ayo, tembak, bunuh aku." Ye Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Aku belum pernah mendengar permintaan aneh seperti itu." Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya. Bah, bah, bah. Serangkaian tembakan terdengar. Adegan itu sunyi. Wajah Lu Guizhen masih menunjukkan ekspresi arogan, tapi senyumannya mengeras. Semua pengawal berbaju hitam tergeletak di tanah. Tidak ada yang memperhatikannya, dan seluruh pemandangan membuatnya tampak sangat menyedihkan. "Ya, aku meleset dari sasaran," Ye Yan berkata dengan nada terkejut dan sedikit tertekan. Kaki Lu Guizhen melunak dan dia duduk di tanah. Kamu, beraninya kamu." Dia menunjuk ke arah Ye Yan dengan gemetar. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Orang gila, ini orang gila, kamu sudah selesai. Polisi akan segera datang untuk menangkapmu. Kamu akan tinggal di penjara selama sisa hidupmu," teriak Lu Guizhen. Dia belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian, dan beberapa peluru bahkan menyerempet kepalanya sekarang. Lu Guizhen bisa merasakan sakit di kulit kepalanya. Ye Yan memberinya tatapan mengejek. Dengan penglihatan dan kekuatan pergelangan tangannya, mustahil untuk meleset dari jarak sedekat itu. Namun, jika Lu Guizhen terbunuh, balas dendam keluarga Liu di ibu kota kemungkinan besar akan melibatkan keluarga Lin. Oleh karena itu, Ye Yan hanya memusnahkan pelurunya dan tidak membunuh siapapun. Dia dengan santai melemparkan pistolnya ke tangan pengawal keluarga Lin, berbalik dan berjalan kembali. Lin Xiaoyu menatapnya dengan mata yang perlahan berubah dari terkejut menjadi kagum. "Ye Yan, tidak. Kakak Ye, kamu terlalu tampan." Untuk pertama kalinya, panggilan kakak ini tulus. "Baiklah, nanti aku harus meminta Paman Lin untuk menyeka pantatku." "Jangan khawatir, aku bisa mengurus hal kecil ini," Lin Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh. Dengan hubungan antara keluarga Lin, masalah ini bukanlah masalah besar. Nama belakangnya adalah Ye. Suara marah Lu Guizhen datang dari belakang. Ye Yan berbalik dan menatapnya dengan dingin. "Jangan berpuas diri. Saat aku kembali ke ibu kota, tunggu saja balas dendam keluarga Liu," Lu Guizhen berkata dengan kejam. Rambut abu-abunya acak-acakan. "Melihatmu, kamu terlihat seperti terlalu banyak minum obat Tiongkok. Kamu terlihat seperti anjing gila." Ye Yan berkata dengan enteng. "Untuk balas dendam, mari kita tunggu sampai Anda menjelaskan kepada keluarga Liu mengapa Anda kehilangan pistolnya." Larangan senjata api di Tiongkok sangat ketat. Meskipun senjata tidak berarti apa-apa bagi keluarga Liu, jika tidak ditangani dengan baik, akan menjadi bahan pembicaraan bagi orang lain. Untuk keluarga seperti ini, reputasi terkadang sangat penting. Meskipun Lu Guizhen masih terlihat galak, dia mulai panik di dalam hatinya. Dia awalnya menginginkan senjata ini tanpa malu-malu, tapi kali ini dia benar-benar kehilangannya. Selain itu, jika segala sesuatunya tidak dilakukan dengan baik, maka statusnya. Memikirkan hal ini, wajah Lu Guizhen menjadi sangat jelek. Dia menatap Ye Yan sebentar, semua karena orang bernama Ye ini. "Jika dia tidak menyerangku saat aku tidak memperhatikan, aku tidak akan bersikap pasif." Lu Guizhen dipenuhi dengan kebencian. "Tuan Lu, tidak ada hal baik yang bisa kita lakukan sekarang. Lebih baik kita kembali dulu dan memikirkan solusinya nanti. Kamu beruntung hari ini. Ayo pergi." Lu Guizhen sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah, tapi dia hanya bisa berkata, "Lin Xiaoyu berhenti, kamu boleh pergi jika kamu mau. Sudahkah kamu bertanya padaku?" Di tengah jalan, Ye Yan menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Lin Xiaoyu tertegun, dan kemudian berkata dengan ekspresi normal,
Saya setuju, kamu boleh pergi. Lu Guizhen hendak marah, tapi kata-katanya tertahan lagi. Setelah orang-orang ini masuk ke dalam mobil dan pergi, Lin Xiaoyu bertanya dengan bingung, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyimpannya? Ye Yan berkata dengan tenang, mereka berasal dari ibu kota, menahan mereka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oh, Lin Xiaoyu tidak bertanya lagi. Lin Sihai sudah menyuruhnya untuk bergaul dengan Ye Yan. Jika Ye Yan tidak memberitahunya, dia seharusnya tidak bertanya lagi. Bab 193 Qin Fanglan berbeda sekarang. Hei, kunci mobilmu. Ayahku tidak memberimu mobil, kenapa kamu tidak mengendarainya? Ngomong-ngomong, mobil itu sudah dialihkan atas namamu, biar ku beritahu. Lin Xiaoyu bertanya dengan santai. Mengingat status keluarga Lin di Laut Cina Timur, prosedur pemindahan tentu saja tidak memerlukan kehadiran kedua pihak yang terlibat. Saya diusir oleh ibu mertua saya, Ye Yan berkata dengan sederhana. Saya tidak tahu kemana Qin Fanglan pergi untuk pamer lagi, berharap tidak menimbulkan masalah. Klub kecantikan kelas atas di kota Dongling. Qin Fanglan berjalan keluar dikelilingi oleh beberapa wanita bangsawan. Orang-orang ini semua adalah istri dari keluarga kelas 3 di Dongling. Sejak keluarga Xie bekerja sama dengan grup Ambro dan menerima pinjaman 3 miliar lagi. Yang terpenting adalah Xie Jing telah memperoleh kekuatan nyata yang lebih besar pemimpin di antara orang-orang ini. Qin Fanglan sangat menyukai perasaan ini. Fanglan, kamu benar-benar hebat sekarang. Kamu tidak hanya tinggal di Villa Junshan, tetapi kamu juga mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 20 juta yuan. Ini patut ditiru. Seorang istri bisa berkata dengan nada menyanjung. Haha, tidak apa-apa. Malah aku selalu bilang jangan terlalu sombong. Aku tidak punya pilihan. Siapa yang mau putriku berbakti? Kata Qin Fanglan dengan bangga. Dia selalu mengklaim bahwa Xie Jing membeli rumah dan mobil, tanpa menyebut Ye Yan sama sekali. Sudah kubilang, mobil mewah ini dikendarai dengan cara yang berbeda. Mulus, cepat, oh, sungguh. Qin Fanglan pamer. Saat dia berbicara, Koenigsegg yang tampan lewat tanpa suara dan berhenti di depan para wanita ini. Pengemudinya tentu saja adalah Xie Chengqian. Ini salon kecantikan wanita, jadi dia tidak bisa masuk, jadi dia hanya bisa menunggu di luar seperti sopir. Ketika mobil berhenti, Xie Chengqian keluar dari mobil dengan sadar dan dengan enggan menyerahkan kunci mobil. Mobil mewah seharga lebih dari 20 juta yuan ini begitu nyaman dikendarai. Tak berdaya, Qin Fanglan mulai mengendarai mobilnya sendiri untuk pamer. Dan Xie Chengqian hanya bisa menunggunya bersenang-senang ketika dia tidak menggunakannya. Lihatlah Fanglan, bukan hanya dia putri yang baik, suaminya juga perhatian, dia jauh lebih baik dari kita. Istri lainnya memuji, Qin Fanglan menjadi semakin bangga dan mengambil kunci dari tangan Xie Chengqian. Oke, saya akan kembali ke Junshan Villa untuk belajar dan tidur nyenyak. Kita akan membuat janji di lain hari. Setelah mengatakan itu, dia duduk di kursi pengemudi dan pergi bersama Xie Chengqian. Sungguh kecakapan memainkan pertunjukan. Tidak peduli apa, kita masih memiliki menantu yang tidak berguna di rumah. Begitu Qin Fanglan pergi, wajah para wanita ini segera berubah. Jadi apa? Orang-orang gemetar sekarang. Kami hanya bisa iri padamu. Seseorang menghela nafas. Di dalam mobil, speaker kelas atas Koenigsegg bernilai jutaan memainkan lagu-lagu lama dari masa reformasi dan keterbukaan. Qin Fanglan sangat senang mendengarnya. Apakah kamu melihatnya? Ini yang disebut status. Orang-orang ini tadinya menyindir dan menyindirku, tapi sekarang mereka ingin menjilat kakiku. Katanya riang. Saat ini, ponsel Qin Fanglan berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya, dan segera berseri-seri.
Dia tidak peduli dia sedang mengemudi, dan menjawab telepon. Nyonya Sue, oh, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya? Fang Lan, seperti yang kamu katakan, dengan hubungan kedua keluarga kita, tentu saja aku harus lebih sering berhubungan denganmu. Peneleponnya adalah seorang istri dari keluarga kelas 2. Meskipun Qin Fang Lan selalu berteriak bahwa dia ingin berasal dari keluarga kelas 1, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa setidaknya untuk saat ini dia masih seorang istri dari keluarga kelas 3. Oleh karena itu, dia terus menajamkan pikirannya untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga kelas 2. Keluarga Nyonya Sue memiliki urusan bisnis dengan keluarga Xie, jadi dia dianggap kenal dengan Qin Fang Lan. Namun, dia selalu acuh tak acuh padanya dan suam-suam kuku. Kali ini saya benar-benar berinisiatif menelepon, dan nada bicara saya cukup ramah. Qin Fang Lan merasa sedikit terbawa suasana. Ya, apakah ada yang salah dengan Nyonya Sue? Hei, aku ingin mengadakan pesta teh minyak esensial dalam 2 hari ke depan. Nanti akan ada beberapa wanita lain yang datang. Semuanya akrab denganku. Aku sedang berpikir, bagaimana kalau kamu ikut juga? Kata Nyonya Sue. Oke. Qin Fang Lan sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Ngomong-ngomong, kalau saatnya tiba, ingatlah untuk membawa mobil baru itu dan membuka mata wanita seperti kita. Nyonya Sue memberikan instruksi khusus terakhirnya. Setelah menutup telepon, Qin Fang Lan tampak puas. Dia sepertinya telah melihat pintu lingkaran keluarga bangsawan kelas 2 perlahan terbuka ke arahnya. Apakah kamu melihatnya? Ini disebut status, kata Qin Fang Lan. Xie Chengqian berkata, omong-omong, Ye Yan mendapatkan villa dan mobil ini. Apakah menurutmu dia punya keahlian? Bah, Qin Fang Lan tiba-tiba menjadi tidak senang. Siapa yang memintamu menyebut pecundang itu? Benar-benar mengecewakan. Dia menantuku, dan dia telah hidup gratis selama bertahun-tahun. Segala sesuatu tentang dia adalah milik keluargaku. Xie Chengqian menghela nafas. Tetapi kamu selalu mengatakan bahwa ini semua adalah kontribusi Xiao Jing. Menurutku itu tidak baik. Diam, Qin Fang Lan tiba-tiba menjadi marah. Ada apa? Kamu berani membalas ketika sayapmu kaku? Ye Yan itu omong kosong, cepat atau lambat aku akan mengusirnya dari keluarga Xie. Semua yang ada di tangannya cepat atau lambat akan menjadi milikku. Xie Chengqian melihat nada bersemangatnya dan berkata dengan cepat, Oke, saya mengerti, perhatikan saja jalannya. Bagi Qin Fang Lan, Ye Yan adalah nodanya yang masih melekat. Betapapun glamornya dia, setiap kali seseorang menyebut Ye Yan, dia akan merasa malu. Oleh karena itu, untuk benar-benar menjadi orang yang unggul, Qin Fang Lan bertekad untuk menyingkirkan Ye Yan. Sudah kubilang, jika kamu berani mengatakan hal baik tentang dia di luar, keluar dari sini dan jangan pernah kembali. Katanya dengan marah. Xie Chengqian mengangguk sambil tersenyum masam. Saat berbicara, pesan teks dikirim ke ponsel Qin Fang Lan. Ini Nyonya Sue, dia mengirimkan alamat pesta teh. Qin Fang Lan segera memeriksa teleponnya. Tiba-tiba, 2 sosok yang berjalan di pelaminan muncul di trotoar depan. Hati-hati, Xie Chengqian melihat seseorang di depannya dan berteriak ngeri. Qin Fang Lan juga berteriak dan menginjak rem. Untungnya, dia tidak menginjak pedal gas secara tidak sengaja, dan Koenigsegg berhenti dengan 4 bekas ban hitam di balik suara pengereman yang keras. Kedua orang itu kaget dan segera keluar dari mobil. Saya melihat di bagian depan mobil, sebuah bungkusan berisi pecahan-pecahan hancur berkeping-keping. Di sebelahnya, seorang lelaki tua terbaring di tanah sambil memegangi kakinya dan wajahnya kesakitan. Ada banyak darah yang terlihat dengan mata telanjang di celananya.
Di sebelahnya ada seorang gadis yang terlihat sedikit konyol dan menangis dengan keras. Qin Fanglan bahkan tidak melihat ke arah kakek dan cucunya. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa mobilnya. Sekilas dia melihat ada goresan yang terlihat jelas di bawah lampu mobil. Kepala Qin Fanglan berdengung. Ya Tuhan, kenapa mobilnya tergores? Aku masih harus mengendarainya ke pesta teh Nyonya Sui. Bab 194 memprovokasi kemarahan publik. Ketika Xie Chengqian mendengar ini, dia hampir pingsan. Sudah jam berapa? Kamu tidak peduli apakah kamu mendayung atau tidak. Kami menabrak seseorang. Apa maksudmu aku menabrak seseorang? Qin Fanglan memelototinya dengan tajam dan berteriak pada orang tua itu. Kamu tidak punya mata. Tidak bisakah kamu melihat mobil itu datang? Apa kamu tidak tahu bagaimana harus menunggu sebentar? Menurutku kamu sedang mencari kematian. Lihat mobilku, tahukah kamu betapa tertundanya aku jika seperti ini? Dia sangat kesal. Bagaimana jika dia tidak bisa memperbaiki mobil tepat waktu untuk pesta teknik? Sue, kamu menabrakku, dan kamu masih bersikap seperti ini, kamu tidak masuk akal. Orang tua itu merasa bagian bawah tubuhnya mati rasa. Dia menahan rasa sakit dan berkata dengan marah. Apa aku tidak masuk akal? Hah, di jalan yang begitu luas, kamu berjalan di depanku alih-alih berjalan ke tempat lain. Menurutku kamu sengaja mencoba membuat masalah. Penjahat Qin Fanglan adalah orang pertama yang mengajukan keluhan dan kemudian menyerahkan baskom berisi kotoran. Apa katamu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia tidak berpendidikan, kakinya sakit, dan cucunya menangis begitu keras hingga dia tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Cepat keluar dari sini, jangan merusak pemandangan di sini. Ini benar-benar sial, Qin Fanglan berkata dengan nada menghina. Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat miskin dan gila. Lelaki tua itu langsung menangis, baik karena kesakitan maupun karena tuduhan yang salah. Itu tidak masuk akal, kamu jelas-jelas yang memukulku. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihatmu melihat ponselmu, kamu jelas tidak memperhatikan orang di depanmu. Dia tidak mau menerima bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, namun dia terluka dan harus dipatahkan. Aku miskin, tapi aku juga mencari uang sendiri untuk membeli makanan sendiri, dan aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Pada saat ini, ada orang-orang di sekitar yang tidak tahan lagi. Bibi, kamu terlalu pandai berbicara. Apakah kamu tidak tahu seberapa cepat kamu mengemudi sekarang? Jika kamu mengemudi dengan kecepatan itu tidak akan terjadi. Kalau kecelakaan, itu sama saja bunuh diri. Hanya saja kamu mengendarai mobil yang bagus, tapi kamu tidak memiliki kualitas sama sekali. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Kenapa orang ini seperti ini? Buat video dan expose dia. Adegan itu berangsur-angsur menjadi seru. Qin Fanglan tampak sedikit panik. Berhenti bicara, minta maaf dan bayar, dan kirim aku ke rumah sakit, saran Xie Chengqian. Tidak peduli ke rumah sakit mana kamu mengirimnya, kamu tidak akan bisa mengusir orang malang seperti ini. Bukankah menurutmu cukup memiliki pengecut di rumah? Kata Qin Fanglan dengan tidak masuk akal. Kemudian, dia memandang lelaki tua itu. Oke, jangan berduka di sana. Saya tidak akan memberimu uang. Karena itu, Qin Fanglan mengeluarkan dompetnya dan menghitung beberapa tiket merah. Untuk 1000 yuan, belilah sendiri yodium untuk digosok, dan sisa uangnya akan cukup untuk kamu belanjakan sebentar. Katanya sambil melemparkan uang itu pada lelaki tua itu. Kamu, orang tua itu terbatuk dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Ambil uangmu dan beri jalan, Qin Fanglan berteriak keras. Orang tua itu sedang duduk hanya menghalangi bagian depan mobil, jadi dia tidak bisa mengemudi ke depan.
Kamu berpura-pura aku tidak bisa bergerak. Bagaimana kamu ingin aku menyingkir, kata lelaki tua itu dengan sedih. Ekspresi Qin Fanglan berubah suram. Tidak tahu malu, kan? Apa yang tidak bisa dilakukan? Saya pikir Anda bertekad untuk memeras uang. Sekarang tidak hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi Xie Chengqian juga tidak tahan mendengarkan. Oke, apa yang kamu lakukan? Namun, Qin Fanglan tidak memiliki simpati atau rasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan masuk akal. Apa yang saya lakukan? Saya tidak ingin menderita dengan sia-sia. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, baiklah, jika Anda tidak mengizinkan saya mengemudi ke depan, tidak bisakah saya membalikkan mobilnya? Benar-benar konyol. Pada saat ini, kemarahan para penonton tiba-tiba tersulut. Jangan biarkan dia pergi, ini keterlaluan. Benar, aku sudah memanggil ambulans. Sebentar lagi ambulans akan sampai. Panggil polisi, biarkan polisi datang. Ketika Xie Chengqian mendengar seseorang akan memanggil polisi, dia menarik Qin Fanglan dan berkata, jika polisi datang, itu akan menjadi masalah besar. Qin Fanglan juga sedikit panik. Dia berteriak dalam hatinya bahwa orang-orang ini ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Namun dia harus mengalah dan berkata, Oke, kenapa saya tidak pergi kalau tidak? Meski dia tertunduk, dia tetap memasang ekspresi merendahkan, berdiri di samping dengan tangan terlipat di dada, jauh dari lelaki tua itu, seolah dia mengidap penyakit menular. Tak lama kemudian, ambulans datang. 2 staf medis melompat keluar dari mobil dan berlari ke arah lelaki tua itu untuk memeriksanya. Dokter, tolong cepat, ada hal lain yang harus saya lakukan, Qin Fanglan berkata dengan tidak sabar. Salah satu staf medis memberinya tatapan tidak puas. Kamu memukul seseorang seperti ini, apakah kamu masih ingin pergi? Mereka berpengalaman dan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi secara sekilas. Qin Fanglan tercengang. Apa? Bukankah itu hanya daging yang patah, paling-paling hanya patah tulang? Kan, tidak bisakah saya mendapatkan uang? Berkat performa Koenigsegg yang unggul, mobil tidak bergerak maju terlalu jauh setelah pengereman. Dan setelah melihat lebih dekat tadi, kaki lelaki tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan bentuk, jadi seharusnya tidak ada yang serius. Staf medis mendengus dingin, situasi spesifiknya masih perlu diperiksa di rumah sakit. Tapi berdasarkan pengalaman saya, cederanya tidak serius. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya dan mulai membawa lelaki tua itu ke tandu bersama yang lain. Wajah Qin Fanglan tampak sedikit jelek. Aku akan ke rumah sakit sebentar lagi. Kamu bisa mengikutiku. Aku terlalu malas untuk mengurus hal-hal ini. Xie Chengqian terdiam beberapa saat. Orang yang kamu tabrak, kenapa kamu membiarkan aku dimarahi? Tapi dia tidak berani melawan Qin Fanglan, jadi dia hanya bisa setuju dengan meringis. Saat ini, lelaki tua itu telah dibawa ke dalam ambulans. Staf medis sebelumnya datang dan berkata dengan dingin, salah satu dari kalian akan pergi ke rumah sakit bersama saya. Dokter, apakah menurutmu kami bisa mengendarai mobil kami sendiri dan mengikutimu? Xie Chengqian bertanya ragu-ragu. Tentu saja tidak. Bagaimana jika kamu melarikan diri? Xie Chengqian menghela nafas dan bersiap untuk masuk ke ambulans. Itu tidak benar. Wanita inilah yang memukulku. Kenapa dia tidak mengikuti? Dia akan lari dan mendorong suaminya keluar dari tangki. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Ketika orang-orang di sekitar melihatnya, mereka berteriak. Apa hubungannya denganmu? Kenapa kita berhutang banyak? Teriak Qin Fanglan dengan marah. Tapi tak seorang pun di sini yang membiarkannya pergi. Semakin banyak orang mulai menuduhnya dan perlahan-lahan berkumpul di sekelilingnya.
Qin Fanglan sedikit takut, ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan pergi, tidak bisakah aku pergi saja? Setelah Qin Fanglan selesai berbicara, dia bergerak dengan enggan dan naik ke ambulans di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya yang waspada dan menghina. Bau darah dan desinfektan yang menyengat di dalam mobil hampir membuatnya pingsan. Bab 195, atasi itu rumah sakit pertama Tanglin. Qin Fanglan mendengarkan laporan pemeriksaan dokter dengan wajah muram. Di sebelahnya ada Xie Chengqian yang bergegas datang sendirian. Diperlukan operasi, kata dokter, jika tidak ada masalah, pergi saja dan bayar biaya operasinya. Berapa harganya? Qin Fanglan tidak berkata apa-apa dengan wajah buruk. Tapi Xie Chengqian bertanya sambil tersenyum. Total biaya operasi dan pengobatannya 100.000, kata dokter. Apa? Banyak sekali. Qin Fanglan segera melompat seperti rambutnya meledak. Ini belum termasuk biaya nutrisi dan rehabilitasi pasca operasi. Kalau dijumlahkan semuanya, jumlahnya hampir 300.000. Qin Fanglan berkata tanpa ragu. Saya tidak punya uang, saya tidak akan memberikannya. Dokter memandangnya tanpa terkejut. Ia sudah terlalu banyak melihat perselisihan kecelakaan lalu lintas seperti ini. Anda harus berpikir jernih, bernegosiasi dengan pasien dan membayarnya secara pribadi. Jika tidak, rumah sakit kami tidak punya pilihan selain memanggil polisi dan membiarkan polisi menanganinya. Kata dokter dengan nada bisnis. Qin Fanglan mengertakkan gigi, putriku adalah presiden keluarga Xie, kamu harus memberinya wajah. Sama halnya dengan perusahaan manapun, dokter itu sedikit mengernyit, dan saya juga kenal Tuan Xie. Jika itu Tuan Xie dalam beberapa hari, saya pikir dia akan memilih untuk membayar. Ya, yang Anda katakan adalah biarkan kami mendiskusikannya dan jangan memanggil polisi. Xie Chengqian berkata berulang kali, lalu menarik Qin Fanglan keluar. Apa yang kamu lakukan? Ketika mereka sampai di luar, Qin Fanglan melepaskan diri darinya. Jangan segan-segan berpisah, buang saja uang dan hindari bencana. Qin Fanglan mendorongnya dengan keras, sederhana saja, itu 300.000, berapa total uang yang saya miliki? Tahukah kamu berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyimpan uang ini? Dia berkata dengan dingin. Xiao Jing sombong. Kamu tidak lebih baik dari itu Ye Yan. Kamu tidak berguna. Apakah mudah bagiku untuk mendapatkan uang? Setelah mengatakan itu, Qin Fanglan tiba-tiba terkejut, seolah dia memikirkan sesuatu. Xie Chengqian berkata dengan tenang, hei, aku tidak. Diam, teriak Qin Fanglan dengan marah. Xie Chengqian tercengang. Haha. Aku punya ide. Qin Fanglan tersenyum jahat. Apa yang bisa saya lakukan? Xie Chengqian bertanya. Qin Fanglan mengabaikannya dan mengeluarkan telepon. Ye Yan sedang dalam perjalanan ke klinik Li Mingcheng. Dia ingin melihat Qin Letian. Di tengah perjalanan mobil, telepon tiba-tiba berdering. Ketika saya mengeluarkannya, saya melihat itu adalah Qin Fanglan. Ia sedikit terkejut karena ibu mertuanya hanya meneleponnya beberapa kali. Dan, tidak ada satupun yang merupakan hal yang baik. Ye Yan berhasil melewatinya, dan sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Qin Fanglan berkata tanpa basa-basi. Sekarang, segera datang ke rumah sakit nomor 1 Tanglin, cepat. Setelah mengatakan itu, Ye Yan langsung menutup telepon tanpa menunggu untuk berbicara. Ye Yan mengerutkan keningnya. Qin Fanglan pasti mengalami beberapa masalah, dan itu cukup besar. Tidak mungkin, jika dia tidak pergi, mungkin tidak akan ada masalah. Ketika dia tiba di rumah sakit, Qin Fanglan dan Xie Chengqian sudah menunggunya di pintu. Ayah, ibu, ada apa? Siapa yang sakit? Ye Yan menghampiri dan bertanya.
Qin Fanglan memelototinya dengan dingin. Mengapa terlambat? Bukankah aku memintamu untuk segera datang? Ye Yan terlalu malas untuk berbicara dengannya dengan sia-sia. Katakan saja padaku apa yang terjadi. Qin Fanglan sedikit tidak senang, tetapi memikirkan tujuannya sendiri. Dia menahan dan mendorong sesuatu di tangannya. Ini dia. Ye Yan mengulurkan tangan dan mengambilnya, dan ketika dia melihatnya, itu adalah kunci mobil Koenigsegg. Di mana kunci Audinya? Bawa ke sini, Bu. Apa yang terjadi? Ye Yan bertanya. Berhenti bicara omong kosong, kata Qin Fanglan dengan tidak sabar. Dia mengambil kunci mobil Audi dari tangannya yang lain. Aku telah tersentuh oleh seseorang. Pergilah dan selesaikan ini untukku. Aku tidak punya waktu untuk mengurus ini. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Fanglan menarik Xie Chengqian untuk pergi. Ye Yan tahu dari raut wajahnya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan berkata dengan tenang. Bu, jika ibu tidak menjelaskan masalahnya dengan jelas, aku tidak akan bisa menanganinya. Apa maksudmu dengan ini? Aku ibumu. Tidak bisakah aku tetap memberimu perintah? Qin Fanglan tiba-tiba berbalik, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk. Ye Yan memandangi kunci mobil Koenigsegg di tangannya, lalu tatapan matanya yang mengelak dan panik. Apakah kamu menyebabkan kecelakaan mobil dan menabrak seseorang? Dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata. Kamu? Qin Fanglan ragu-ragu. Mengapa kamu begitu peduli? Lakukan saja jika aku memintamu untuk menanganinya. Ye Yan menarik napas dalam-dalam. Aku boleh pergi, tapi kamu harus mengikutiku. Katanya dengan dingin. Qin Fanglan jelas ingin mengesampingkan masalah ini dan membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Jika ada hal lain, Ye Yan akan melupakannya karena wajah Xie Jing. Namun kecelakaan mobil itu menyangkut keselamatan korban yang tidak bersalah, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Qin Fanglan melotot dan berkata dengan tidak masuk akal, saya tidak akan pergi. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Saya bisa menelepon polisi, Ye Yan berkata dengan tenang. Saya kira banyak orang yang mengatakan hal ini kepada Anda. Anda tidak berani membiarkan polisi datang, jadi Anda harus menemukan saya, bukan? Qin Fanglan mengertakkan gigi. Apakah kamu gila? Saya Ibu Xie Jing. Anda ingin memanggil polisi untuk menangkap saya? Kalau kamu pergi sekarang, kamu sedang melarikan diri setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, mungkin ada surat perintah buronan yang menunggumu. Ye Yan, apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura bodoh? Apa kamu tidak mengerti kenapa aku memintamu datang ke sini? Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas. Datang ke sini, bertanggung jawab atas masalah ini, dan tangani dengan baik. Apakah kamu mengerti? Qin Fanglan berkata dengan dingin. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengejek. Dia mengabaikannya dan menatap Xie Chengqian. Ayah, katakan padaku, ibu mertuaku, apakah dia benar-benar bisa melarikan diri seperti ini? Xie Chengqian membuang muka dengan rendah hati dan tidak berkata apa-apa. Qin Fanglan beruntung. Tetapi dia tahu bahwa polisi tidak bodoh. Orang tua itu dengan jelas melihat siapa yang memukulnya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Ye Yan, kamu benar-benar gila. Baiklah, aku ingin melihat hari ini bagaimana kamu akan menghadapi Xie Jing setelah kamu membiarkan polisi menangkapku. Setelah Qin Fanglan selesai berbicara, dia menarik Xie Chengqian dan pergi. Tanpa diduga, sekeras apapun saya berusaha, tetap tidak berhasil. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Qin Fanglan bertanya dengan nada sangat marah. Xie Chengqian menghela nafas. Ayo naik, kita harus pergi dan melihat apakah kita menabrak seseorang. Qin Fanglan sangat marah sehingga dia membuang tangannya. Kamu masih bukan laki-laki. Pecundang ini sangat marah padaku.
Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu. Tetapi kamu tetap berbicara mewakili dia. Aku butuh 8 kali seumur hidup untuk menikahi orang tidak berharga sepertimu. Xie Chengqian terlihat jelek setelah dimarahi. Tapi dia tidak berani menjawab. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi terbiasa menanggungnya. Bersambung.